Baik, halo semuanya. Nama saya Jakendra atau biasa dipanggil Ken. Dan di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau membahas salah satu materi yang ada di mata kuliah data structure, yaitu hashing dan hash table. Pertama, aku jelasin dulu ya, hashing itu apa, hash table itu apa. Untuk hashing sendiri, itu sebenarnya proses mengubah value dari suatu string menjadi ASCII-nya, ASCII value-nya gitu. Nah, nanti hasil perhitungan ini bakal menjadi key-nya, menjadi patokan key-nya gitu, menjadi key untuk menempatkan datanya ke dalam hash table. Nah, ini kan jadi ya mereka kaitan nih. Kita udah dapat sedikit sendiran tentang hash table lah. Nah, hash table sendiri ya udah itu sebagai tempat penempatan data berdasarkan key-nya yang tadi kita dapat berdasarkan key-nya. Nah, gimana sih cara dapat key-nya? Ini kita dengan cara manual dulu ya. Nanti kan kita bakal automate pakai C biasa. Nah, kita ambil contoh deh. Nama aku. Nama aku kan Ken ya. Nggak panjang. Oh ya, ini sebagai disclaimer. K-nya itu gede. E-nya kecil, N-nya kecil. Ini bakal hasilnya beda kalau misalnya kita kecilin semua deh. Hasilnya beda. Karena dia case sensitif. Jadi hati-hati aja itu. Kalau misalnya menginput beberapa hal. Nah, untuk aku kan ada Ken gini. K-nya gede, E kecil, N kecil. Coba kita cari SC value-nya dari masing-masing karakternya deh. K gede itu berapa? K gede 75. Oke. K gede kan 75. E kecil berapa? E kecil itu 101 ya. N kecil berapa? N kecil itu 110. Oke, sip. Dapat semua nih. Nah, untung nama aku pendek ya. Jadi cepat tuh 3 kali cari langsung ketemu. Nah, kalau udah dapat semuanya, kita tambahin aja. 75 tambah 101 tambah 110. Nanti kan hasilnya 286 nih kalau kita hitung-hitung. Masalah cuma satu. Key yang kita dapat 286. Tapi kan data yang di sini kan cuma bisa nyampe 10. Kalau gitu, kita moduloin dengan size tabelnya, yaitu 10. Dia bisa nampung 10 data. Oke, persen 10. Hasilnya nanti kan jadi 6 ya. Nah, ini 6 ini yang menjadi key-nya. Jadi nanti can ini bakal jatuhnya di 6. Seperti itu ya. Nah, gitu. Ini pada dasarnya hash table tuh seperti ini. Dan ini sekarang aku mau jelasin proses hash table tuh ada dua. Proses hashing atau dalam hash table tuh ada dua. Yaitu linear probing dan chaining. Coba aku jelaskan. Ini aku kopas dulu table ya. Nah, pertama aku jelasin dulu tentang linear probing deh. Jadi ada dua teknik gitu. Yang pertama linear probing. Nah, kalau misal dalam linear probing, dia tuh pokoknya nyari tempat yang nggak ada data. Contohnya seperti ini nih. Tadi kan kita can ya. Tadi kan kita can, itu kan dia jatuhnya di 6. Seperti ini. Ini can nih. Tapi kan kalau misalnya kita ganti, atau bukan ganti sih, kita tambahin deh. Kita mau insert data baru. Nah, ENK gitu misalnya. Misalnya kayak dibalik atau nggak diputar-putar. Nah, ini kan sebenarnya walaupun urutannya kebalik karakternya, tapi kan sumnya pasti sama dong. Karena kan dia pakai ASCII value ya, udah pasti sama. Jadi kalau gitu, harusnya dia kan jatuhnya ke 6 juga. Tapi di linear probing nggak gitu, teman-teman. 6 itu kita lihat udah ada data. Kalau gitu, ENK nggak boleh jatuh di 6 juga. Nanti program ya, atau cara linear probing, itu dia bakal cari tempat yang belum ditempatkan sama data lain. Di sini, dia lihat ke bawahnya. Dia lihat ke bawah nih. 6 kan udah diambil. Oke, kalau gitu 6 nggak bisa. Ke bawahnya 7 nih, masih kosong. Ya udah, dia jatuhnya ke sini. Nah, gitu. Coba kita masukin sebagai contoh lagi, masukin satu lagi deh. NEK gitu. Pasti sama ya. Dia tuh ASCII value-nya totalnya pasti sama, tapi urutannya doang yang beda. Nah, dia bakal harusnya kan jatuhnya ke 6 lagi nih. 6 udah ada. Ya udah, dia skip ke berikutnya, ke 7 ke bawahnya gitu. Ads 7 udah ada. Gak bisa juga. Ya udah, dia bakal cari terus sampai kosong gitu. Nah, gini teman-teman. Dan kalau kalian nyadar, ini artinya mereka tuh nggak ke sortir ya. Dia yang penting siapa cepat dia dapat aja. Nggak ada masalah sorting by alphabet tuh nggak ada. Dia cuma yang penting siapa cepat dapat gitu. Nah, coba kita masuk ke dalam codingan ya. Ini kita buka aja Dev C++ atau pakai compiler lain yang kalian gunakan. Yang pertama, library yang kita gunakan itu pasti stdio buat input output. Terus kita akan menggunakan
library stdlib. Ini gunanya untuk menggunakan memory allocation atau malloc nanti. Nah, yang ketiga mungkin kita pakai string.h deh. Soalnya kita ingin menggunakan string nanti buat ASCII ya. Terus kita pakai apa ya? Oh, ini. Kita define deh tabel size-nya berapa gitu. Kita pengen tadi kan size-nya 10. Coba aku gedein jadi 20 gitu. Nah, di dalam hash table itu kita butuh counter juga. Counter buat tahu data yang udah masuk ke dalam table itu berapa sih? Nah, oleh karena itu kita initialize aja in counter ya. Ini global variable lah. 0. Awalnya kan 0 karena belum ada data yang masuk. Nah, lalu kita bikin struct-nya. Ini struct-nya namanya bisa bebas sih. Mau pakai node, mau pakai... Kalau aku sih data ya lebih enak. Nah, coba kita struct data mahasiswa deh. Mahasiswa itu kan ada age-nya, sama ada name-nya dong pasti. Nah, name-nya array 100 aja deh. Nah, terus di sini kita taruh pointer table dengan ukuran array-nya size gitu. Size-nya kan tadi 20 ya. Ini bisa kita pakai integer juga sih sebenarnya, tapi kalau define lebih enak aja gitu. Nah, kita bikin function pertama kita, yaitu function untuk membuat memory allocation sendiri. Jadi kita bikin aja data pointer create, char name, dan in age. Karena kan di dalam suatu data, itu nanti dia bakal mengandung dua ini, name sama age-nya. Data pointer temp, kalau aku sih pakai temp ya, ini bisa kita pakai new node, bisa pakai char, bebas. Kalau aku pakai ya temp. Nah, di sini kita pakai data pointer, jadi dia menuju ke data ini, ke struct ini, dia menuju ke struct ini. Terus dia bakal memory allocate berapa. Soalnya di dalam parameter function malloc ini, dia bakal nanya berapa sih variabel yang pingin di memory allocate. Nah, kalau gitu kan ribet ya. Kalau misal struct data ini kan ada banyak, struct kan bisa banyak tuh, masukin banyak variabel di satu struct gitu. Kalau gitu kita kasih aja size of struct-nya aja sendiri, gitu. Biar nanti programnya make sendiri. Di dalam struct data ini ada berapa sih variabel gitu. Nah, terus sekarang kita tinggal copy aja semua yang di name sama age ini ke dalam temp-nya. Jadi temp age itu sama aja kayak age-nya. Terus tapi kita kan mau ini ya, mau masukin name-nya ke dalam temp name. Gak bisa dong kita pakai sama dengan karena dia string. Kita pakai string copy. Temp name, name. Jadi nanti name-nya bakal di copy ke temp name gitu. Terus sekarang kita return temp aja. Kita balikin gitu ke dalam pemanggilan. Lalu kita membuat function untuk melakukan hash function-nya sendiri, hashing-nya sendiri. Hash function. Di sini kita pakai char name aja, karena kita programnya berdasarkan string, bukan berdasarkan integernya. Terus kita mulai deh. Tadi kan can itu kan totalnya 286. Tapi kan awalnya pasti 0 dong, sebelum kita tambahin semua. Nah, cara kita hitungin semua gimana sih? Dari HEN ini, kita pakai for loop aja. Pakai for, dia mulai dari 0. Sampai berapa? Sampai size of string-nya atau strlen name-nya. Pakai string.h makanya. Nah, terus nanti key-nya yang awalnya 0 itu bakal ditambah terus sampai name urutan ke i. Jadi misalnya gini nih, kan tadi can ya, nih can. Ini kan let's say ini array 0, array 1, array 2. Dia bakal ditambah sama k gede, ditambah sama e kecil, sama n kecil. Nah, itu dia sama C, dia bakal otomatis nanti convert k gede, e kecil, n kecil ini menjadi ASCII value-nya. Makanya nanti 0 ditambah sama string itu bakal nanti di hasilnya bakal ASCII value ya kok gitu. Terus nanti kita di sini taruh return key-nya di persen sama size biar nanti nggak kegedean gitu. Udah. Dan ini sebenarnya template untuk nanti yang berikutnya kan chaining. Chaining juga sebenarnya sama aja. Tapi nanti dia pakai next karena chaining itu sebenarnya kurang lebih kayak link list dalam link list gitu. Nanti saya akan jelaskan. Nah, kalau udah ada create sama hash function, kita bikin aja void insert-nya. Nah, di dalam void insert kita pengen insert name-nya sama age-nya gitu kan ya. Nah, di sini kita call lagi dua function yang kita udah bikin. Data pointer time karena kan dia pointer ya. Jadi kita bakal apa ya? Bakal ngikat gitu semuanya. In name sama age-nya kita create dulu. Habis itu kita bikin in key itu hash function, kita panggil hash function. Terus kita nge-return key-nya yang kita masukin menggunakan name-nya gitu. Nah, di sini di dalam insert ini kita kan mau masukin data ke dalam tabel ya kan. Tapi nanti programnya harus ngecek dulu tabelnya itu udah full atau belum. Makanya kita pakai counter ini yang 0 di awal.
If countnya itu sama besar dengan size ya, kalau udah full, dia bakal print aja. Table is full gitu, tanda seru, slash n. Terus dia return, udah, nggak usah lanjut. Nah, udah selesai. Tapi kalau misalnya dia nggak full, ya udah, dia lanjut aja ke sini. Kalau misalnya dia ngecek table key-nya tuh kosong nggak sih? Nah, makanya tadi kan Ken itu dia ngecek dulu. Nih, dia ngecek dulu di 6 nih. Kosong nggak? Kosong kan? Nah, kalau misalnya kosong, set aja table key-nya itu menggunakan data di time-nya. Terus nanti count-nya naik. Karena kan kita masukin data, count-nya naik dong. Terus setelah kamu allocate, kita return aja. Tapi kalau misalnya nggak nol nih tahu-taunya. Tahu-taunya udah ada data lain. Nih, kayak tadi. Ini ENK pengen masuk ke 6, tapi nggak bisa. Jadi dia harus ketendang ke bawah. Nah, kita pakai gini aja. While si table key-nya itu tidak nol, dia bakal pindah, salah. Dia bakal pindah ke key berikutnya, plus 1. Terus di mode dulu sama size ya, sama aja. Nah, udah ketemu nih. Kalau misalnya udah ketemu, nanti si key-nya berapa yang tepat, yang kosong gitu ya, yang kosong, udah tinggal kita set ini aja. Table key, kopas aja sih sebenarnya. Table key sama dengan temp, terus count-nya naik. Udah, gitu. Ini untuk insert sampai sini aja. Kalau di linear probing, bisa pakai logic aja sih ini. Bisa hafalin sebenarnya. Soalnya ini kan kopas sebenarnya ya, bagian sini. Tapi pada umumnya logikanya gitu aja. Kalau misalnya nol, langsung aja set. Tapi kalau nggak nol, tahu udah ada data di tempatnya dia gitu, kita pakai while loop ngecek yang nggak kosong. Emang maksudnya kita cari yang kosong justru. Selama dia tidak kosong, dia bakal nambah terus mencari yang kosong. Kalau udah kosong ya udah kita set aja gitu. Udah ada insert, udah ada hash function, udah ada create. Nah, untuk sekarang untuk kita ngecek apabila code-nya benar atau enggak, coba kita pakai print deh, void print gitu. Nah, pakai for loop aja. For kita mulai dari 0, kita sampai size-nya deh, sampai size, terus i plus plus. Terus kita print apa ya? Kita print indeksnya lah, print f persen d gitu. Buat kita nggak pusing juga bacanya. Persen d i. Nah, kalau misalnya si urutan ke i itu tidak ada, atau mungkin ya kalau misalnya kalau misalnya di urutan ke i itu table-nya nggak nol, dalam kata lain tuh kalau misalnya gini nih, kan 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 kan kosong, ya udah kita nggak usah ngeprint apa apa. Tapi 6 itu tahu-taunya ada can, ya udah kalau misalnya dia nggak kosong, dia bakal ngeprint gitu, ngeprint mungkin gini ya, aku formatnya gini, persen s yaitu nama aku, terus persen d nah, umurnya gitu. Nah, base itu slash n ya, slash n ini table i dengan name sama table i dengan age aku. Tapi kalau misalnya nggak kosong gimana? Ya udah, masukin ke dalam else-nya aja, else statement-nya. Kalau misalnya dia null ya, kalau misalnya dia emang nggak ada data, ya udah kita tulis aja null gitu, slash n. Nah, coba cek apabila kita run, kita pakai in main ya. In main return null seperti biasa. Nah, coba kita insert deh. Kita insert gitu. Insert nama aku tadi kan Ken, terus 18 umur aku. Terus let's say kita insert nama orang lain, misalnya gini Ogi 16 gitu, sebagai contoh aja. Terus kita print deh. Nah, kalau kita print hasilnya gimana nih? Nah tuh, aku jatuhnya di 6 sama kayak tadi ya, jatuhnya di 6. Terus ini Ogi jatuhnya di 4. Nah, ini kan kalau misalnya tadi kita mulai dari 1 ya. Kalau ini mulai dari 0. Kalau misalnya mau mulai dari ini gimana? Mau mulai dari 1? Ya udah, nanti tinggal di sini aja taruh 1 aja. I plus 1 gitu. Sama aja sih sebenarnya. Ah tuh, sama aja kan. Gitu. Nah, kalau misalnya udah run, artinya udah bener. Oh, coba kita cek lagi deh. Misalnya kita pakai ENK, jadi kebalik gitu ya. Tapi ini kita umurnya 20 deh, biar kita nggak bingung juga bacanya. Ini harusnya nanti can-nya di atas, habis itu ENK di bawahnya, persis di bawahnya, karena dia ketendang. Nah tuh, bener kan? Can-nya itu kita insert duluan. Jadi dia dapat posisi 7 duluan nih. Tapi si ENK pengen masuk ke 7 juga. Cuma nggak bisa. Dia ketendang ke bawah jadi ya. Gitu. Artinya ini udah benar. Nah, kalau udah benar, ya udah.
kita udah ada insert, udah ada view, atau udah ada print. Tinggal kita masukin aja. Kalau misalnya dia pingin remove gitu, dia pingin pop nama sesuatu. Nah, kalau misalnya dia pingin pop, dia cari dulu nih, programnya cari dulu. Letaknya di mana gitu namanya. Maka kita cari hash function dari name yang dia pingin remove. Nah, ketemu kan nanti. Jadi gini aja. Tapi ada beberapa senario di mana misalnya tuh dia pingin remove. Tapi tuh dari awal datanya emang nggak ada. Ya udah. Jadi kalau misalnya tahu-taunya dia pingin cari tapi datanya nggak ada, ya udah. Kalau misalnya table key-nya null, nggak ada. Misal printf nih. Contoh kita bakal tulis no data available gitu ya. Emang nggak ada gitu datanya. Kan emang nggak pernah ada gitu. Dia mau remove apa kalau misalnya nggak ada gitu. Nah, tapi kalau misalnya tahu-taunya nggak null gitu. If table key-nya tahu-taunya nggak null nih. Itu sudah benar. Kita string compare nih. Kita kan pakai compare string ya. Soalnya nggak bisa pakai sama dengan biasa. Kita string compare si table key punya name dengan name yang kita pingin remove. Itu sama dengan nol nggak? Kalau misal sama dengan nol, dalam kata lain kalau sama dengan nol itu artinya dia sama ya. Kalau sama dengan nol, string compare itu artinya mereka sama. Kalau mereka sama, ya udah kita langsung aja free aja table key-nya. Terus nanti table key-nya karena udah di free, kita set aja jadi nol. Nah, terus gini, insert tadi kan kita nambah karena kita masukin data, tapi kita remove data sekarang. Makanya kita count minus minus. Artinya datanya kurang satu. Terus kita gitu. Nah, di skenario kedua, ini kan kalau misalnya ketemu langsung nih, table key-nya nggak nol, terus langsung ketemu nih string compare-nya langsung benar. Tapi kan ada skenario di mana gini, bisa jadi kayak tadi, si kita pengen cari ENK. ENK kan punya key-nya, itu dituju kan? Coba kita lihat lagi deh. Nah, ENK tuh sebenarnya aslinya key-nya 7, tapi dia ketendang ke bawah. Jadi kalau misalnya kita pengen pop langsung 7, beda nih. Kita pengen pop ENK malah dapetnya can. Ya udah, kalau gitu kita harus bikin skenario di sini else-nya. Else while table key-nya tidak sama dengan null, tapi string compare-nya juga masih nggak sama. Key punya name sama name itu tidak sama dengan nol. Jadi selama ini conditionnya while ini masih berlaku, si key-nya itu bakal nambah terus ke data berikutnya. Dia sampai nyari nih, si ENK ini terletak di mana sih gitu. Nah, sama kayak tadi, while table key-nya tidak null, dan tidak null, tapi string compare-nya sama atau enggak gitu. Nah, habis itu nanti tinggal gini aja. Kan key-nya tambah terus nih, sampai dia ketemu key yang pas, di mana nanti mereka sama, string compare-nya. Ya udah, kalau misalnya udah ketemu sama, sama kayak sebelumnya, kita bakal free table key-nya, yang key yang udah diupdate, terus table key-nya bakal sama dengan null. Terus count-nya minus-minus juga. Gitu, Pak. Coba ya, jalan atau enggak. Coba nih, kita misalnya pengen ngepop, kita pengen remove nama siapa ya? Misalnya kita pengen ngepop Ogi gitu. Harusnya nanti dia hilang di sini. Nah tuh, Ogi hilang kan, tapi Ken sama N kan masih sama. Coba kita iseng-iseng deh, kita ngecek juga. Kalau misalnya dia gini, bakal ngilangin nggak sih ENK? Nah tuh, ENK-nya hilang, tapi Ken-nya masih stay. Sisanya sama, gitu. Nah, ini kita sebenarnya udah lengkap ya. Udah ada data create, hash function, insert, pop, print. Tapi kurang satu nih kayaknya. Biar code kita benar-benar full on lengkap. Yaitu searching. Nah, kita pengen cari apabila suatu data tuh ada. Kita nggak remove. Kita cuma ngecari aja. Nah, untuk itu kita for loop aja. Ini kayak pakai linear searching aja. Kita mulai dari nol, terus dia bakal searching sampai ujung table ya. Terus dia ngecek. Kalau misalnya table iya nggak nol nih, habis itu kalau misalnya string compare, ini ya, habis itu kalau misalnya string compare dari table i punya name sama name yang kita pengen cari yaitu find. Kalau misalnya udah nol, artinya kan mereka sama nih. Kan dia ngecek dari nol sampai ukuran size ya. Habis itu dia ngecek ada nggak sih? Em, ini aku kayak balikin lagi deh. Ini biar nggak pusing ya. Soalnya kan ini i-nya plus satu, ini kan mulai dari nol. Jadi biar nggak pusing aja gitu. Nah, ini dia bakal ngecek dulu.
indeks ke nol, table ke nol. Ada nggak sih isinya? Kalau misalnya nol ya udah skip aja. Tapi kalau misalnya nggak nol dia bakal ngecek juga. Sama nggak dia? Name yang terdapat di dalam table I itu sama nggak sih sama yang dicari? Nah, kalau misalnya udah ketemu seperti linear searching biasa, kita print aja deh. Kayak linear searching, dia ngeprint persen %s is found at index persen %d gitu ya. Nah, slash n. Terus ini find karena name-nya tuh ketemu di indeks ke i gitu. Nah, indeks ke i berapa? Ya nanti nanti kan dia cek juga. Terus kita break karena udah ketemu gitu. Nah, kalau misalnya kita jalanin nih, coba kita jalanin ya. Search. Oh ini tadi kita udah pop, kita ini hapus aja dulu. Kita search misalnya Ken. Ken itu jatuhnya di indeks berapa? Sama ada atau enggak? Coba kita cek. Nah, tuh ketemu. Ken-nya ketemu di indeks 6. Indeks 6 kan ini. Nah, gitu. Kalau ini artinya udah benar. Cuma kan ada bisa jadi nih, misalnya nama aku nggak ada. Misalnya Ken itu dari awal nggak ada. Dia search Ken, nggak ada kan? Tapi di sini kita nggak bikin. Kalau misalnya skenario di mana dia nggak ketemu, ya udah kita bisa pakai bool aja, boolean check aja. Kalau aku sih bisa juga pakai check gini. Nah, by default, in check itu hasilnya value-nya 0. Tapi kalau dia udah ketemu, value-nya bakal berubah menjadi 1. Nah, tapi kan dia bakal ngecek terus nih. Cek dari awal terus sampai akhir. Kalau misalnya sampai akhir nggak ketemu, artinya kan ini 0 nggak pernah berubah. Karena ini bakal jadi 1 tuh kalau ketemu aja. Tapi kalau misalnya nggak ketemu, dia bakal by default tetap stay 0 kan. Jadi kita bikin aja. Kalau sampai akhir dia masih 0, bilang aja gitu ke orangnya. Persen %s is not available juga. Si find ini. Dia emang nggak pernah ada. Coba kita tulis. Misal kita pengen search Gayan gitu. Ada nggak dia? Nah, itu kan. Nggak ketemu dia. Gayan is not available. Karena emang kita nggak pernah insert. Emang nggak pernah ada. Jadi makanya kita pakai boolean check aja. Gitu. Udah sih. Untuk linear probing sebenarnya sampai sini aja. Nggak terlalu panjang kan ya. 106 baris. Habis itu ya kurang lebih ini kita pakai logika. Dia kalau misalnya dia kosong, ambil aja tempatnya. Tapi kalau misalnya nggak kosong, dia ke berikutnya aja. Dan seterusnya. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Oke, untuk linear probing sampai situ aja. Dan untuk berikutnya, kita akan memasuki bagian chaining ya. Baik, teman-teman. Sekarang kita memasuki metode kedua, yaitu chaining. Nah, kalau misalnya tadi metode yang pertama, itu kan dia menjelaskan tentang bagaimana dia kalau misalnya ketemu, dia bakal ketendang ke bawah. Kalau metode kedua, namanya chaining, itu beda. Sesuai sama namanya, dia chaining. Jadi dia bakal berantai, gitu. Nah, misalnya tadi kita pakai nama aku aja, kayak tadi, KE gede, E yang kecil, N yang kecil. Nah, nanti kan kita udah ketemu nih, yang seperti sebelumnya, kita ketemu bahwa nanti Ken bakal jatuh di 6. Nah, tapi misalnya kita taruh sesuatu nama yang mempunyai ASCII value sama, yang sum ASCII value sama, K gede. Nah, kalau misalnya kita pakai yang cara sebelumnya, yaitu cara linear probing atau bisa disebut juga collision ya, itu kan kita ketemunya, dia nanti ENK bakal ketendang ke bawah, ke nomor 7. Di chaining nggak gitu, teman-teman. Kalau misalnya di chaining, ENK itu bakal dapat nomor 6 juga. Dia bakal tetap dapat nomor 6, tapi dia bakal di sebelahnya, gitu. Jadi misalnya gini, tadi kan kita Ken ya. Tadi kan kita Ken itu jatuhnya di nomor 6. Ya udah, kita taruh dulu deh. K gede, E kecil, N kecil. Nah, dia kan masuk duluan. Jadi makanya dia dapat posisi paling kiri. Tapi setelah ENK masuk, dia dapat nomor 6 juga. Cuman dia di sebelah kanannya, di sini. Nah, jadi si Ken ini bakal kayak punya panah ke kanan, merantai ENK. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini makanya disebut juga chaining tuh bisa dibilang dia kayak link list di dalam table gitu. Jadi table biasa tapi dia punya link list. Karena ini kan nanti dia bakal ngebentuk kayak ya list gitu, ke kanan ke kanan ke kanan sampai nol di belakang di kanannya. Kalau misalnya dia kosong kan dia nol nih, nol gitu. Sama juga berlakunya apabila kita punya nama ketiga. Misalnya nama ketiga tuh enggak deh, salah salah. N E K. Nah, dia bakal dapat nomor 6 juga, dia nggak bakal ketendang. Tapi karena dia datangnya paling telat, dia datangnya paling belakang, dia jatuhnya paling kanan. Jatuh ke sini juga nih. N E K. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya linear probing,
dia bakal ketendang ke bawah. Kalau misalnya udah ada duplikat. Kalau misalnya chaining enggak, dia tetap dapat dia tetap dapat indeks sesuai sama key-nya, tapi dia berantai ke kanan terus gitu. Dan ini kalau misalnya kalian nyadar, ini pasti pakai while loop atau while loop yang seperti di linked list gitu ya. Nah, gimana kalau kita masuk ke codingnya deh? Nah, coba kita lihat. Karena kalau misalnya di codingnya sih, codingnya itu yang beda itu cuma di bagian next-nya aja. Nanti palingan kita harus menggunakan prinsip linked list ya. Nah, ini kita mulai aja kita menggunakan dev kita atau menggunakan compiler lain yang kalian gunakan. Itu yang udah pasti kita gunakan library-nya stdio untuk input output. Habis itu kita pakai stdlib karena kita butuh menggunakan malloc kayak biasa. Include string.h karena kita butuh mengoperasikan string ya, menggunakan string copy dan lawan dan lain-lain. Nah, kita di sini define size ya. Define size-nya kecil-kecil aja kali ya. Kita mulai dari 10 aja gitu, nggak usah banyak-banyak. Nah, sama seperti linear probing dan seperti hash table pada umumnya, itu kita harus counter dulu, kita initialize karena kita mau tahu apabila table itu udah full atau belum gitu. Nah, kita buat struct-nya. Nah, untuk struct-nya itu sama persis, tapi karena dia prinsipnya kayak linked list, dia bakal ada next-nya. Nanti aku contohin deh. Jadi ini kita bilang aja struct data untuk gimana ya? Nama sama umur deh. In age, habis itu cari name-nya orang gitu. Name-nya 100 aja, nggak apa-apa. Gedein aja. Nah, ini di dalam struct data, itu ada struct data pointer next. Kenapa ada next? Next itu di mana dipakai ya? Di sini teman-teman. Jadi kan misalnya kita udah taruh nih Ken gitu ya. Nah, next-nya si Ken itu siapa? Apakah 7? Enggak. Ini bukan next-nya ya. Next-nya tuh ditunjuk tuh ENK-nya. Next-nya ENK siapa? NEK. Next-nya NEK siapa? Null gitu. Jadi next-nya tuh buat ini, buat dia seakan-akan kayak linked list gitu teman-teman. Nah, terus di bawah sini kita taruh aja pointer table dengan ukuran size. Nah gitu ya. Nah, di bagian sini sebenarnya template di mana kita data create, data pointer create itu sebenarnya dia template sih, kayak yang linear probing. Cuma nanti kita harus ngebilang bahwa time ke next itu null. Karena kan dia gini aja. Dia kan pas kita masukin can, kan kanannya belum ada apa-apa nih. Anggap aja nih ENK sama NEK tuh nggak ada apa-apa. Jadi kan can kanannya null. Tapi pas kita masukin ENK, kanannya NK null. Terus ya udah berikutnya berikutnya aja lagi. Tapi ujung-ujungnya pasti null. Makanya kita harus bilang nanti time ke next itu null gitu. In age. Nah ini maksudnya aku time-nya gini. Data pointer time sama dengan kita mau memory allocate data yang ada di struct ini ke dalam time-nya. Oke, kita data pointer, kita pengen nunjuk ke datanya, ke struct datanya. Terus kita mau memory allocation, size of, size of struct yang kita gunakan, yaitu data. Nah, seperti biasa kita akan memasukkan nama yang di sini ke dalam struct-nya, ke dalam struct yang time-nya ini nih. Jadi temp punya age itu, sorry, temp age itu age ya. Kita copy aja. Nah, oh ini aku harusnya ada panahnya ya, sorry. Ada typo dikit. Nah, kalau misalnya string, kan nggak bisa dong pakai sama dengan. Jadi kita string copy aja. Temp punya name, itu kita ambil dari name. Nah, di sini maksud aku, temp ke next itu null. Jadi di kanannya, itu bikin aja null dulu. Terus kita gitarin temp. Nanti pas kita insert lagi, nanti kan kita bakal tambah-tambah lagi sehingga nggak null gitu. Tapi untuk sekarang kita nullin aja, kita kosongin dulu gitu. Di sini hash function ya, function hash functionnya itu sama juga template aja. Nah, ini in key sama dengan nol, jadi kita bakal apa ya, mentotalkan gitu, mentotalkan ASCII value dari nama kita pakai for loop int i dari sama dengan nol. Terus selama i kurang dari starlen name ya, dia bakal nambah terus, i-nya bakal naik terus gitu. I plus sama dengan name i gitu. Nah, karena kita menggunakan metode, salah satu metode hash function yang ada, jadi kan kalau misalnya hashing, itu ada banyak ya teman-teman. Jadi ada division, ada folding, ada mid square, dan lain-lain. Tapi pada umumnya yang kita gunakan itu division. Division itu yang sama yang kita gunakan pada linear probing ya. Di mana tuh key-nya nanti bakal di modulo sama size gitu. Ini namanya division. Ini yang paling paling standar lah gitu. Karena yang paling simpel digunakan gitu. Folding, mid square dan berikutnya itu nanti akan saya jelaskan perbedaannya apa. Tapi sebenarnya kalau misalnya dalam coding, dalam programming, pada umumnya orang tuh pakai hash functionnya tuh division karena modulo tuh paling gampang digunakan gitu.
dan paling gampang untuk decoding juga gitu. Nanti saya akan jelaskan yang alternatifnya gitu ya. Nah, kalau misalnya create-nya udah selesai, hash function udah selesai, kita tinggal insert aja. Void insert ya. Void insert, kita pengen insert name baru sama age baru gitu. Nah, kita pakai pointer, data pointer temp, itu kita dapat dari create name age. Jadi kita bakal call ini ya, call function create, terus nanti bakal di return temp-nya gitu. Ini sama kayak sebelumnya sih. Ini template sebenarnya. Tapi logikanya gitulah gitu. In key ya, nanti kita panggil hash function, terus nanti dia bakal return key-nya gitu. Nah, sama seperti di linear probing, kita bakal ngecek dulu apabila count-nya sama size itu sama. Artinya kan kalau misal sama, udah full table ya. Artinya itu udah nggak bisa gitu, masukin data lagi. Kita bilang aja table is full. Ya, artinya dia udah penuh. Return. Nah, tapi kalau misalnya nggak full, dia terusin aja ke bawah. Dia kan nggak return, jadi dia lanjut ke bawah aja, nggak usah pakai else if kok. Nah, di sini kita lihat dulu scenario-nya. Table key-nya tuh null atau enggak? Table key-nya tuh awal kosong atau enggak? Soalnya kita contoh deh pakai sini. Si Ken ini. Ken itu pas mau masuk, dia kan ngecek 6. 6 itu udah null atau belum? Kalau misalnya 6 itu tadi ya null atau tadi ya kosong, coba coba aku pin baru ya. Coba aku pin baru deh. Nah, misalnya tadi Ken lagi ya. Ken. Dia kan ngecek dulu. Ini 6 kosong nggak sih? Kalau misalnya 6 itu kosong, ya udah kita langsung set aja table key yang utamanya. Table key utamanya itu Ken-nya gitu. Ini utamanya. Nah, kalau misalnya gitu kita ngeset aja table key-nya itu sama dengan temp. Langsung. Terus nanti counter naik karena data kan masuk. Jadi counter naik, terus dia return. Stop aja gitu. Tapi, apa yang terjadi apabila table key-nya nggak null? Jadi misalnya gini nih, si ENK pengen masuk. ENK, mana ya? Aku taruh sini deh. ENK gitu. Dia ngecek dulu. 6 itu null nggak sih? Dia kosong nggak? Enggak, dia udah ada. Udah ada can-nya. Ya udah. Kalau misalnya dia nggak null, dia bakal ngecek ini sebelahnya tuh null atau enggak. Kalau misalnya sebelahnya null, dia bakal ngegantiin nullnya. Dia bakal taruh di sini, ENK. Nah, sekarang setelah ENK, null, kosong. Dan berikutnya sama juga. Misalnya KEN, salah, NEK pengen masuk. Dia ngecek dulu. Ini null nggak? Ini null nggak? Ini null nggak? Kalau misalnya dia null, masukin. Dia gantiin. Terus setelahnya dia yang null. Gitu. Jadi kayak urutan aja. Kalau di coding kayak begini. Kita bikin pakai data pointer ker. Nah, ker itu dia bakal ngeliatin di sini. Terus setelahnya masih null nggak? Setelahnya masih null nggak? Gitu. Ngecekin terus dia. Data pointer ker itu table key yang utamanya. Nah, while si ker itu ke next-nya tidak sama dengan null, jadi selama next-nya itu nggak null, jadi misalnya gini nih, dia akan mulai dari ke urutan pertama ya, yang table key yang utama. Nah, dia ngecek, next-nya null nggak? Nggak null. Oke, lanjut lagi. Jadi ini sekarang kita di sini. Next-nya lagi null nggak? Nah, next-nya null. Kalau misalnya gitu, nanti ini bakal di-set sama dia sebagai data baru ya gitu. Jadi dia bakal ke kanan-kanan terus. Nah, kalau misalnya udah ketemu, kita bilang aja, query yang ke next, kan soalnya kita stop di sini nih. Kita udah ketemu bahwa query ke next itu null. Artinya kita stop di sini, karena kan query-nya di sini. Habis itu query ke next-nya yang kita jadiin. Yang kita jadiin sebagai temp. Terus time ke next-nya itu null juga. Karena kan kita bikin sorry, sorry, sorry belibet. Kita kan bikin data berikutnya kosong. Jadi tambah data baru. Terus di kanan data baru itu kosong, null. Biar nanti data baru bisa masuk lagi. Gitu. Count-nya naik. Karena data masuk. Return. Nah, dari sini insertnya udah selesai. Kita udah cover semua skenario yang mungkin. Apakah dia sama ukurannya? Apakah dia kosong? Atau apakah dia tidak kosong? Gitu. Coba kita ngeprint deh. Kita ngecek dulu apakah quote-nya benar pakai print. Nah, kalau misalnya print, itu kita bisa begini, teman-teman. Kita pakai for loop biasa. I kurang dari size. I plus plus. Nah, kita gini aja. Data pointer car sama dengan table I. Jadi, dia bakal menjadikan table I ini sebagai yang utamanya, terus nanti dia bakal ke kanan-kanan terus saja. While car. Nah,
Wildcard itu maksudnya apa sih? Kayak nggak ada statement lain, kayak wildcard kurang dari apa, atau wildcard tidak sama dengan apa. Nah, ini wildcard itu artinya begini teman-teman. Wildcard tidak null, gitu ya. Jadi selama card-nya nggak null, itu dia bakal ngeprint aja. Dia bakal ngeprint, let's say, persen %S, persen %D, gitu. Nah, ini kita bikin panah, karena dia chaining ya. Bikin panah, terus ini card punya name, sama card punya age, gitu. Gitu ya. Nah, terus kalau misalnya dia udah ngeprint, dia bakal pindah card-nya. Nggak mungkin dong dia di situ terus. Nanti kalau misalnya gitu infinite loop. Card-nya kan nggak pernah null. Tapi kalau misalnya kita card ke next, tahu-taunya null, dia stop while loop ya. Dia bakal ke table berikutnya gitu. Jadi di sini dia bakal ngeprint di nomor 6 let's say. Dia nomor 6. Ngeprint can, ngeprint ENK, ngeprint null. Di situ kan udah null nih. Dia bakal lanjut ke berikutnya. Dia bakal ke 7. Dan kayak begitu lagi. Nah, di sini kita bilang aja di sini kali ya. Oh, lupa. Kita mendingan kasih indeksnya deh, biar orang nggak pusing lihatnya. Ini indeksnya kita print dulu. Nah, di bawah sini, kita bilang aja kalau misalnya dia udah sampai ujung gitu. Atau emang datanya nggak ada di urutan table tertentu. Jadi null, plus n. Nah, coba kita print. Kita pakai in main, kita insert, coba nama aku tadi ya, Ken, terus aku umurnya let's say 20, terus aku insert lagi, ENK umurnya let's say 18 gitu. Terus kita print. Apa yang terjadi? Nah, gitu ya teman-teman. Si Ken itu kan jatuh di indeks 6. Dia masuk pertama, maka dia jadi table key yang utama nih. Nah, terus si ENK pengen masuk. Dia jatuh di kanannya. Di kanan ENK sekarang null gitu. Coba kita masukin data lain. Misalnya kita masukin data Ray. Ray umur 19 gitu misalnya. Terus kita masukin orang namanya mirip Ray. YER gitu. Kebalik ya jadi ya. Nah, terus dia umur 22 deh. Nah, sama juga. Ray itu jatuh di indeks 4. Dia dapat table key utama karena dia dimasukin duluan. Terus si YER masuk setelahnya dia. Setelah YER, null. Gitu. Jadi begini aja teman-teman. Kalau misalnya dia udah ditempatin, dia pakai while loop, pakai prinsip linked list ke berikutnya. Gitu. Nah, ini kan kita udah dapat beberapa aspek ya. Kita udah dapat create, udah dapat hash function, udah dapat insert, udah dapat print. Yang belum kira-kira ada apa aja? Yang udah pasti popnya belum. Kita belum ada remove nih. Kita misal pengen remove data. Nah, kita masukin lagi void pop gitu ya. Terus kita pengen pop nama tertentu. Nah, ini sama kayak linear probing. Kita bakal ngecek key-nya langsung aja. Daripada dia ngecek satu-satu, kayak pakai linear searching, langsung aja kita tembak key-nya. Hash function, name. Nah, kalau di pop itu, yang untuk C ini nggak segampang linear probing sih, bagi aku jujur aja. Jadi dia ada beberapa skenario, di mana kalau misalnya popnya begini, dia hapusnya gimana gitu. Dia harus ngecek beberapa skenario yang ada. Nah, skenario pertama, apabila kita pengen remove sesuatu yang emang dari awal tuh nggak ada. Jadi, misalnya table key-nya itu emang null, artinya kan kita pengen cari sesuatu nih di urutan table key, tapi table key itu null. Jadi, kita pengen nembak sesuatu, tapi nggak ada gitu. Jadi, bilang aja, print F, no data. Dia emang nggak ada. Return. Nah, kalau nggak, lanjut ke bawah. Nah, di sini skenario-nya apa? Di sini skenario-nya, apabila si table key yang utama itu tidak sama dengan null, artinya dia bisa ngecek. Nah, terus dia ngecek, nama yang ada di table key utama ini udah sama belum sama yang kita pengen hapus. Jadi apabila table key punya name, sorry, balik ke mana ya? Name, sama yang name yang kita pengen cari, itu sama dengan nol nggak? Atau dia sama atau enggak gitu. Kalau misalnya dia sama, dia ngecek lagi, senario lagi. Next-nya, itu nol atau enggak? Karena begini teman-teman. Misal tadi kita bikin aja nih nama baru ya. Eh, NEK. Gitu. Nah, dia kan jadi di kanan sini. Gitu ya. NEK. Nah, kalau misalnya kita pingin, let's say, delete can gitu, kita pengen delete can, dia kan table key utama. Tapi, dia ada nggak berikutnya? Ada. Kalau misalnya ada, kita nggak bisa semena-mena hapus, karena kan nanti panahnya
pointernya itu nanti bakal ngacak, bakal ngaco gitu dia. Sama juga apabila kita pingin ngapus yang di tengah sini, kita nggak bisa ngacak dong. Kita nggak bisa langsung asal hapus aja gitu. Nggak segampang itu. Makanya kita harus ngecek dulu. Dia tuh nextnya nol atau enggak? Setelah table key yang utama tuh dia nol atau enggak? If table key ke nextnya itu sama dengan nol, nah artinya kan dia gini. Artinya misalnya si ENK sama NEK tuh nggak ada. Dia cuma ada can. Terus kita pengen hapus can-nya. Ya udah, kalau misalnya can-nya sendirian, hapus aja langsung. Kan dia nggak nunjuk apa-apa. Kanannya kan nol dia sebenarnya. Jadi kita bisa langsung hapus aja si can-nya. Kalau misalnya dia sendiri ya, kalau misalnya dia sendiri, kita bilang aja langsung free table key aja. Nggak usah ribet-ribet. Terus kita bilang table key-nya itu kosong. Karena kan kita habis hapus. Dan setelah itu nggak ada. Jadi ya kita. Nah, skenario kedua, dia next-nya nggak nol. Jadi kita misalnya pingin hapus si can, tapi setelahnya tuh ada data lagi. Kita nggak bisa langsung free table key, nggak bisa. Karena nanti pointernya ngaco. Jadi kita bilang dulu, si data pointer temp, jadi kita bikin data pointer temp nih. Kita bikin temp untuk si table key-nya yang kita pengen hapus, yang utamanya gitu. Nah, terus kita pindahin si yang utama itu next-nya. Kita pengen hapus yang utama, oke? Kita pengen yang hapus yang utama, terus kita nge-assign yang utama tuh jadinya yang setelahnya. Begini teman-teman, kita pengen hapus can. Oke, kita pertama assign dulu deh. Can itu kita masukin ke dalam temp-nya, oke? Kita masukin ke dalam temp gitu ya. Nah, abis itu kita assign. Yang utama itu jadinya ENK. Jadi nanti pas kita ngeprint, ini yang bakal jadi pertamanya. Ini temp-nya. Nah, karena ini yang udah di-assign jadi utama ya, kita bisa langsung free aja. Ini kita hapus. Kayaknya kita hapus, ini jadi kita assign jadi utama ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tulis nih, oke ini aku hapus dulu ya, biar nggak terlalu berantakan. Nah, kita bisa langsung aja free, jangan free table key ya dong. Karena kan kita pingin pindahin table key ya. Kita free temp ya, karena itu pointer gitu. Terus return. Selesai. Ini yang senario pertama. Apabila table key-nya itu tidak sama dengan nol. Habis itu kita langsung ketemu. Tahu-taunya si name yang kita pengen hapus itu table key utamanya. Senario kedua setelah dia, apabila dia bukan table key utama. Nah, karena itu kita bikin pakai char lagi. Pakai linked list lagi. Data pointer char sama dengan table key-nya. Nah, sekarang dia ngecek. Apabila si char connects-nya itu kosong, tahu-taunya tuh dia kosong, print aja. No data. Return. Artinya kan gini teman-teman yang dimaksud. Misalnya kita pengen cari atau enggak kita pengen delete gini deh. Misalnya aku hapus dulu. Ini aku hapus dulu. Ini nol ya. Nah, let's say kita pengen delete ENK. Oke, kita pengen delete ENK. ENK itu kan dia indeksnya di 6. Dia bukan table key utama. Table key utama itu can. Tapi pas kita lihat setelahnya can itu kosong. Jadi si ENK itu non-existent. Dia nggak ada. Orang setelah can-nya itu nol, habis itu kan nol nggak mungkin dong sama ENK. Jadi dia makanya langsung ngeprint aja. Data itu nggak emang nggak ada. Gitu. Nah, ini aku hapus lagi. Nah, kalau misalnya tahu-tahu yang nggak nol, dia bakal masuk while loop. Artinya dia bakal ngecek terus. While si car itu connect-nya tidak sama dengan nol, atau car yang bisa sama juga sama aja sih sebenarnya. Kalau misalnya car tidak sama dengan nol, tidak sama dengan nol, habis itu string compare, kita pengen ngebandingin si car connect-nya punya name-nya itu sama nggak sih sama yang name yang kita pengen remove? Jadi selama dia nggak nol, dia bakal pindah ke kanan terus. Selama dia nggak sama, dia pindah ke kanan terus. Jadi gini, kita pengen hapus, let's say kita pengen hapus NEK. Oke, kita mulai dari can-nya. Can-nya itu beda kan, bukan NEK. Ya udah, artinya dia masuk skenario ini. Di mana yang kita pengen hapus itu bukan table key utamanya. Kita assign data pointer ke arah, itu awalnya, table key-nya. Terus dia connect lagi, ENK. Bukan yang kita pengen hapus. Yang kita pengen hapus tuh NEK-nya. Ini ya. Nah, ya udah, bukan. Terus dia lihat next-nya. Next-nya nih string compare sama yang name yang kita pengen hapus udah sama.
perbandingannya udah sama. Nah, artinya kita stopnya di sini. Justru kita stopnya di sini. Jangan stop di sini, teman-teman. Kita pengen lihat next-nya. Karenya itu stopnya di sini. Karya ke next-nya udah benar. Nah, kita stopnya di sini aja. Kita pengen hapus ini, kita pengen hapus, tapi kita stopnya di sini. Kenapa? Karena kita pengen pakai hapusnya pakai temp. Data pointer temp itu karya ke next-nya. Gitu. Nah, karena misal kita udah nge-assign ini sebagai temp, ya, kita kan udah assign ini sebagai temp. Lalu kita pengen hapus temnya. Kalau misalnya gitu, si ENK ini bakal nunjuk ke siapa? Dia bakal nunjuk ke yang di sini. Karena kan ini kita hapus. Tapi kalau misalnya kita hapus, dia hubung ke siapa dong? Si pointer next punya ENK ini, nextnya siapa? Dia bakal nunjuk ke setelah-setelahnya, yaitu ke next-nya, setelahnya dia itu jadi ya 2 kali setelahnya dia. Karena kan dia dihapus, yang next-nya itu dihapus. Jadi kita bakal nge-assign ke next-nya itu yang setelahnya lagi gitu. Terus kita bakal free time-nya. Kita pengen hapus time-nya, terus kita return. Udah. Artinya ini prosesnya udah selesai. Sampai sini udah. Karena semua skenario udah ke-cover. Nah, coba kita ngecek aja deh. Code-nya mabok atau enggak? Pop ya. ENK, benar atau enggak nih? Kalau misalnya si ENK ini udah berhasil ke-delete, artinya udah benar. Nah, tuh. ENK-nya ke-delete. Tapi can-nya masih ada. Dan can-nya itu dia nunjuknya ke null. Awalnya, kan tadi ya, reconnect itu kan si ENK. Terus ini null kan? ENK, null. Tapi karena ENK yang kita hapus, si can ini dia nggak bingung mau nunjuk ke siapa. Dia nunjuk ke nullnya aja. Langsung ke lompat gitu. Nah, gitu teman-teman. Misal kita pengen hapus juga nih ENK-nya deh. Oke, kita pengen hapus ENK-nya dibanding sama NEK gitu. Ini kan NEK gitu ya. Ini aja cepet lah. Nah, terus pas kita print, let's see kita belum pop deh. Nah, kan gitu tadi ya. Can, ENK, NEK. Nah, kalau misalnya kita pengen hapus si ENK ini, kita bakal ngerasain dulu. Next-nya si can itu bukan kosong, tapi next-nya itu bakal jadi ini. Gitu. Terus ini kita hapus si ENK. Nah, coba kita pop ya. Pop ENK. Gitu. Nah, tuh. Dia nggak bingung. Jadi dia nunjuk ke bakal ke NEK dibanding sama dia nunjuk nggak ada apa-apa gitu. Dia nggak nunjuk kosong. Gitu. Nah, kayaknya ini code kita rasanya udah penuh nih, udah komplit. Kayaknya kita udah ada semua rasanya gitu. Hash function, insert, popnya udah ada, printnya udah ada. Tapi masih ada satu yang belum, teman-teman. Searching. Kita pengen ngecek apabila tuh datanya ada atau enggak. Void search. Nah, kita pengen bilang cara find gitu. Kita pengen cari karakter tertentu. Nah, kalau misalnya kayak gini, mirip kayak linear probing. Kita pakai linear searching aja. For in i sama dengan 0, i kurang dari size, i plus plus. Nah, tapi kan dia link list teman-teman. Dia nggak bisa kayak segampang linear probing. Dia lihat aja ke bawah terus sama aja kayak array gitu. Mirip kayak array kalau linear probing. Tapi kan dia di sini dalam array-nya ada link list. Nah, kalau kayak gitu, kita bilang aja kalau si array-nya itu tidak kosong, dia bakal ngecek. Soalnya kan percuma dong. Kayak kamu ngapain ngecek sesuatu itu yang emang kosong gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak kosong baru dicek gitu. Nah, if table i tidak sama dengan null, coba aku kasih ini deh, pakai contoh ya. Misalnya kita pingin cari, ini kayak agak berantakan, aku bikin baru aja deh. Udah mulai penuh ya. Nah, misal kita ada can gitu ya. Di sini kan ada can gitu. Habis itu kanannya ada ENK. Nah, dia pingin search ENK di mana? Dia pengen searching. Nah, kalau misalnya di linear probing, dia kan liatinnya yang pertama doang. Dia bakal lihat ke bawah, ke bawah, ke bawah. Tapi kan kalau di Chinning, dia harus ngecek, oke, ini ada isinya, 6 ini ada isinya. Tapi can-nya bukan. Ya udah dia bakal ke kanannya lagi. Oh, nih ada ENK nih. Ya udah, artinya dia ada. Searching-nya berhasil gitu. Nah, itu pakai cur lagi. Kita pakai cur lagi yang ada di prinsip linked list sama dengan table i-nya. Nah, while cur, jadi selama cur itu dia selama dia tidak sama dengan nol ya, dia bakal nggak pakai kesah mulu. Nah, di sini kita bikin if statement deh. If statement kayak gini. If tahu-taunya si cur itu tidak sama dengan nol, jadi kan
Sebenarnya ini kayak doubling aja sih, kayak ini kan udah nggak mungkin nol ya. Kalau wildcard kan dia nggak mungkin nol, tapi nggak apa-apa lah kita double aja buat mastiin. Dan string compare kita pengen ngebandingin kalau punya name sama find-nya itu sama dengan nol nggak? Kalau misalnya udah sama dengan nol, kita break aja. Terus kita sebelumnya bilang printf persen %s is found at index persen %d gitu misalnya plus n. Nah, persen %s -nya siapa? Find-nya. Ketemu di indeks ke i gitu. Nah, coba kita run. Ini kita udah bener ya. Jadi dia bakal ngecek periksa mulu. Oh, benar. Ada yang satu lagi teman-teman. Aku lupa. Jangan kayak gini. Kita kan harus bilang bahwa nanti karyanya itu bakal pindah ke kanan mulu ya. Karena kalau nggak ini nanti infinite loop gitu. Karyanya nggak pernah habis-habis. Jadi kalau kita assign ke gini, dia bakal ngecek terus ke kanan. Dia nol atau enggak gitu. Nah, coba kita misalnya sekarang ini popnya kita hapus dulu. Coba kita search yang si ENK gitu. Coba kita run. Nah, ketemu kan? ENK is found at the index 6. Walaupun ENK itu bukan yang pertama, dia bakal ngecek terus ke kanan. Ke kanan, dapat nih ENK. Artinya dia ketemu indeks ke 6 gitu. Nah, tapi ini kayak yang linear probing yang basicnya. Searchingnya itu pada dasarnya dia nggak datang, dia tidak menggunakan bool check. Ini kan dia ngecek apabila ketemu. Tapi kalau misalnya nggak ketemu, dia nggak ngapain apa-apa. Nah, kita bikin aja pakai bool, pakai int, bebas mau gimana. Kayak sebelumnya, by default nilainya aku assign 0. Tapi kalau misalnya dia ketemu, nilainya, value check-nya itu bakal berubah jadi 1. Nah, tapi kalau misalnya dia sampai akhirnya nggak ketemu nih, dia sampai for loop sampai i dari 0 sampai size, tahu-tahu ya sampai ujung dia nggak ketemu. Kalau misalnya nggak pernah ketemu, check-nya nggak pernah berubah value-nya. Dia bakal tetap by default stay 0. Nah, kalau misalnya check-nya itu sampai akhir masih 0, bilang aja, emang data itu emang nggak ada. Persen %s is not available. Emang nggak ada gitu. Slash n. Persen %s itu fine ya. Nah, gitu. Nah, coba kita jalanin. Misalnya kita pengen nge-search Sodachi gitu ya. Nama karakter aja, Sodachi. Nah, Sodachi nggak ada. Karena emang nggak available gitu. Karena kita menggunakan tadi checker itu, in check itu tadi, dia bakal nge-output. Ini dia ada atau nggak sih? Gitu. Jadi biar orang tahu gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Sebenarnya untuk hash table, untuk metode hash table tuh ada dua ini. eh Chaining sama yang awalnya tuh linear probing. Nah, abis ini aku akan menjelaskan tentang jenis hash function lain yang ada. Ini kan yang kita gunakan division namanya. Ini yang kita gunakan tuh namanya division. Di mana kita bakal memodulkan, kita bakal cek sisa bagi dari key di modulo dengan size. Tapi nanti tuh ada yang lain, misalnya kayak mid square, folding, digit extraction, sama apa ya? Ada satu lagi, rotation itu ada, yang di reverse, nah itu ada. Nah, ini division, kenapa kita gunakan? Kayak yang aku katakan sebelumnya, karena division paling gampang. Dia tuh cuma di modulo sama size aja. Paling gampang di coding juga, paling praktis gitu. Tapi nanti abis ini, aku akan menjelaskan tentang alternatif ya gitu. Tapi sampai sini, untuk chaining, kurang lebih begitu teman-teman. Jadi dia kayak array, di dalam array-nya ada linked list gitu. Makanya kita harus pakai yang prinsip linked list, yang pakai char gitu. Dia bakal connect terus gitu. Udah, nanti outputnya kayak begitu. Coba kita iseng-iseng lagi deh. Karena mumpung ini kan tanggung juga. Misalnya kita pingin, kan kita udah insert can, enk, array, terus kita balik-balik gitu ya. Nah, coba misalnya kita pop si can deh. Kita pop can. Terus kita search can. Kita habis pop, masih ada nggak sih can? Kalau misalnya dia masih ada, arti error gitu. Kan kita hapus. Nah, nggak ada tuh teman-teman. Can is not available. Karena kan kita habis pop. Kita habis remove si can-nya. Kalau misalnya kita habis remove, nggak mungkin dong dia kita search masih ada. Kalau misalnya masih ada, artinya ada yang error gitu. Tapi sini udah bener. Can-nya tuh udah hilang. Gitu. Oke, sampai sini segitu aja dari saya. Dan ya, untuk chaining sampai sini aja sih teman-teman. Sekian untuk materi chaining dan linear probing. Habis ini kita bakal menjelaskan atau kita akan membahas mengenai jenis hash function yang ada. Gitu. Oke, sip.
Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang cara-cara hashing alternatif yang ada. Karena kan kalau misalnya yang tadi, yang linear probing dan chaining, itu dia menggunakan cara hashing yang pertama, division, karena itu yang paling simpel lah ya kalau di coding. Tapi sebenarnya ada beberapa alternatif lain. Contohnya itu ada mid square, ada folding, digit extraction, dan yang terakhir itu ada rotating hash. Untuk lebih detail lagi akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dan ini sebenarnya nggak bakal terlalu lama dan ini nggak ada coding kok. Ini cuma jujur aja agak teori sih. Nah, kalau gitu kita mulai dari yang division. Nah, division yang kita semua paling tahu ya, hingga gara-gara tadi. Nah, division itu ada beberapa poin penting nih. Division itu yang paling sering digunakan karena dia mudah di coding gitu, mudah diprogram. Nah, kalau misalnya division tuh ini juga cara kalian memodulokan key-nya, nge-divide key-nya itu berbeda-beda tergantung sama data yang diberikan. Gini. Jadi proses modulo atau pembagian itu kamu bisa gunakan berdasarkan beberapa hal. Kalau misalnya tadi yang kita coding itu kan berdasarkan size dari table ya. Kayak misalnya table size-nya 10, makanya kita modulo 10. Nah, tapi sebenarnya ada alternatif lain. Cuma yang bisa digunakan memang table size-nya yang paling sering digunakan. Tapi sebenarnya ada beberapa alternatif. Ada beberapa alternatif seperti kayak begini, dasarkan table size atau ukuran table ya, ukuran table. Ada juga kamu bisa gunakan dengan angka prima yang terdekat. Jadi contohnya begini, misal kita table size-nya itu size-nya nih 10. Nah, angka prima yang terdekat dengan 10 itu apa? 11, iya. Tapi kita harus cari yang kurang dari 10. 9, 9 bukan prima. 8 bukan prima. 7. Jadi prime yang paling dekatnya dengan 10, tapi nggak lebih ya, itu 7. Maka kita akan modulokan dengan 7. Nah, mungkin kalian bingung. Kalau misalnya kita modulo 7, cara kita nyentuh 7 sama 8, 9 gimana? Nah, ini masalah dari kamu kalau misalnya gunakan prime. Karena kita nggak bisa chaining. Kita cuma bisa gunakan prime apabila dia linear probing. Misalnya gini, kita misalnya 0 sampai 6 udah keisi semua nih. Nah, artinya kan data yang mau masuk nggak ada pilihan lain kecuali kalau misalnya dia masuk ke sini kan, 7, 8, 9. Jadi, kalau misalnya prime itu hanya bisa digunakan apabila dia linear probing. Makanya kita pada umumnya menggunakan size gitu. Nah, kita sebagai contoh pakai nama aku aja kayak sebelumnya, karena nama aku pendek ya. Jadi Ken gitu. Nah, kan kita dapat sumnya nih. Sumnya itu Kak gede berapa ya? Kak gede itu ASCII value 75. Oke, ASCII value 75. E kecil tuh ASCII value-nya 101. N kecil ASCII value-nya itu 110. Nah, 110 kayak yang sebelumnya. Nah, ini kan dapat 286. Terus ketika kita modulo dengan table size-nya yaitu 10, dapatnya 6. Makanya nanti kayak yang dijelaskan sebelumnya, Ken bakal jatuhnya di nomor 6. Gitu. Nanti Ken bakal di sini nih. Nah, ini kayak division cukup jelas ya, karena kan emang kita pada umumnya gunakan ini. Jadi aku lanjut aja ke berikutnya. Nah, yang berikutnya itu adalah mid square. Nah, mid square itu gimana sih? Dan bedanya apa? Nah, ini beda, lumayan beda sih, sebenarnya bisa bilang. Mid square. Nah, kalau misalnya mid square, poin pentingnya tuh begini teman-teman. Dia bakal mengambil angka yang ada di tengah setelah sum dari key-nya, sum dari mungkin sum dari ASCII value ya mungkin kita bisa bilang. Sum dari key-nya deh. Sum dari key-nya dikuadratkan. Oke, mungkin itu bahasanya agak bingung. Tapi ya, kalau misalnya gitu aku pakai contoh aja. Jadi kita pakai nama aku aja tadi, Ken. Kita dapat sum-nya 286 kan? Nah, sum ini 286 kita kuadratin. 286 pangkat 2. Angkanya gede kan ya? Tapi kita lihat aja dulu. Kita pakai kalkulatornya 286 kali 286. 81,796. Oke, ini angka yang kita dapat. 81,796. Wah, angkanya gede banget tuh. Kita apain nih kalau gitu? Padahal table kita cuma sampai 0 sampai 9 atau size-nya itu 10 ya. Yang aku tuh saya. Size-nya 10 nih. Tapi dapatnya 81,796. Nah, gini teman-teman. Kita bakal ngambil
Berapa digit nih? Kan size-nya 10. Kalau size 10 artinya kan 0 sampai 9. Karena hash table tuh mulai dari indeks 0. 0 sampai 9 tuh berapa digit? Satu kan? N itu satu digit. Artinya kita bakal ngambil satu digit yang ada di tengah squared ini. Key squared-nya atau key yang habis dikuadratkan itu 81796. Kita pengen ambil satu angka di tengah, yaitu kalau kita lihat nih 81796. Ada 5 digit. Tengahnya 7. Artinya 7-nya yang jadi key-nya. Kan jatuh di sini. Nah, apa yang terjadi misalnya nih, ini kita sebagai contoh aja ya. Misal size-nya 100. Nah, kalau size-nya 100, itu kan artinya indeksnya nih, indeks, itu kan 0 sampai 99, nggak nyampe 100. Artinya dia berapa digit? Dua digit. Dua digit kan? Ini 0, itu anggapannya 01 aja. 01, 02, 03, dan sekian. Tapi kan dua digit pada umumnya. Nah, karena dia dua digit, kita ambilnya N-nya sama dengan 2. Kalau gitu, tadi 81796 kan? Si Ken ini. Kita ambil dua digit di tengah. Nah, tapi masalah gini. Dua digit di tengah. Emang bisa ya kalau misalnya 5 digit? Kan kita bisa antara ambil ini, atau enggak ambil ini. Kita ambilnya yang mana? Nah, kalau begini teman-teman, itu bebas. Mungkin kita bisa ikutin soalnya. Misalnya soalnya dikasih tahu nih, kita ambil yang di bawah atau lebih ambilnya yang di kanan gitu. Tapi kalau misalnya aku, biasanya aku ambil yang di bawah. Aku ambil 17-nya. Jadi kita ambil 17 sebagai key-nya. Key dari Ken, kalau misalnya menggunakan mid square dengan size 100, itu 17. Gitu teman-teman. Kalau misalnya mid square itu begitu aja. Pertama, kita kuadratin dulu key-nya. Habis kita totalin, kita kuadratin dulu. Oke? Habis kita totalin, kita kuadratin. Nah, terus kita lihat size-nya berapa. Dari situ kita bisa lihat digit yang kita mau berapa. Kalau size-nya 100, 0 sampai 99, artinya 2 digit. Ambil 2 digit di tengah, 17. Gitu. Terus dapat ya. Nah, ini kalau mid square. Next-nya, itu adalah folding, teman-teman. Nah, folding itu gimana sih? Folding itu sebenarnya ya, dia pemecahan angka. Begini. Jadi, aku pakai nama aku terus aja kali ya. Soalnya nama aku pendek, jadi cepet gitu. Ken. Kia kan 286. Nah, lihat lagi size-nya berapa? Size table itu 10. 0 sampai 9. Nah, ini jadi hal penting. Kan dia size-nya 10. Artinya indeksnya 0 sampai 9. Indeksnya. Kalau misalnya gitu, dia pinginnya satu digit kan? Satu digit. Atau N sama dengan satu. Artinya, karena N sama dengan satu, si key yang tadi ini, 286 itu bakal kita bagi setiap satu digit. Gini, 286. Satu digit, satu digit. Jadi, kita dapat pemisahan 286. Terus kita apain? Habis kita dapat yang satu digit ini, 286. Kita tambahin, teman-teman. 2 tambah 8 tambah 6. Hasilnya 16. Waduh, 16 kan lebih dari yang diinginkan gitu. Padahal size-nya 10 doang, 0 sampai 9. Kalau misalnya gitu, kita ambil angka yang ke belakang. Yang di belakang maksudnya. 6. Jadi Kia 6 lagi ya. Kayak kalau kita pakai division gitu sama aja 6. Nah, gitu. Tapi kan nggak selalu begini, nggak selalu 6. Misal kita pakai size-nya 100 deh. Kalau misalnya size-nya 100, kan N-nya, digitnya, 0 sampai 99. Artinya 2 digit. Nah, artinya kita bakal bagi 286 ini jadi 2 digit, 2 digit. Mulai dari kiri. 2 digit, 28. Potong. 6. Nah, 6-nya cuma satu digit doang. Di next-nya tuh nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kita udah dapat dua digit aja. 286 pisah. 6 sisa belakang yang nggak ada nggak apa-apa. Artinya ini bakal jadi 28 plus 6. Hasilnya 34. Nah, kayak tadi lagi. 34 itu kan lebih dari size-nya. Size-nya cuma sampai 10. Ambil angka belakangnya. 4. Artinya si Ken kalau misalnya size-nya 100. Kalau size-nya 100 ya. Itu jatuh di sini. Kalau size-nya 100 gitu. Ini kalau sini. Ini kalau sini.
gitu. Oke, cukup clear kali ya. Emang sebenarnya begitu sih kalau folding. Yang penting dibagi-bagi aja. Kalian, itu yang penting ngeliatin size aja. Dia berapa digit gitu. Kalau misalnya 1000 gitu, size-nya 1000. Artinya kan 0 sampai 999. Digit ya, 3. Artinya kita harus bagi menjadi 3 digit gitu. Oke, itu untuk folding. Berikutnya adalah digit extraction. Oke, digit extraction. Ini sebenarnya kita akan mengambil digit tertentu yang diminta. Oke, misalnya kayak tadi ya. Nih. Nah, can lagi aja dah, can lagi aja. Apa-apa kita pakai can terus-terusan aja. Nah, ini kan digitnya 286 nih. Biasanya kalau misalnya kita pakai digit extraction, kayak bukan biasanya, kayak emang selalu deh. Nah, itu kita akan selalu dikasih tahu dia pengen ambil digit yang berapa aja. Oke? Misalnya, tahu-taunya size-nya gede nih, size-nya 100 gitu. Size sama dengan 100 gitu ya. Artinya kan 0 sampai 99. Nah, dia bakal kasih tahu key-nya itu mengambil angka berapa aja. Misalnya, dia pingin key-nya itu digit pertama, angka pertama, atau mungkin n ke satu gitu. Ya, nggak apa-apa lah, n ke satu. Terus digit kedua, dia pinginnya itu n ketiga deh. Nah, n ketiga tuh maksudnya apa? N ke satu tuh maksudnya apa? Nah, coba lihat lagi nih. Kan tadi 286. Digit pertama yang di dalam key-nya itu adalah urutan ke satu. Urutan ke satu tuh ini. Satu. Digit kedua. Urutan ketiga. 6. Ini yang urutan ketiga ya kan? Ini kan urutan satu, dua, tiga. Nah, kita pengen ambil yang satu sama tiganya. Duanya kita nggak pakai. Artinya nanti kita bakal dapat key-nya itu gabungan dari 2 dan 6. Gitu. Ini bakal tergantung, tapi sekali lagi tergantung dengan soalnya. Dia pinginnya mintanya apa? Digit extraction-nya mungkin bisa jadi dia 1 sama 2, bisa jadi dia 2 sama 3, tergantung. Gitu, random sebenarnya. Tapi pada umumnya ya 1 sama 3 sih palingan, soalnya kan dia agak lompat ya. Lagi satu, lompat satu, masuk lagi, lompat satu, masuk lagi gitu. Jadi 1 sama 3, 1, 3, 5, 7 gitu. Itu yang pada umumnya. Tapi biasa sih dikasih tahu di soal. Gitu ya teman-teman. Jadi balik lagi nih. Kan 26 lebih gede kan dari size ya. Ambil aja angka belakangnya. 6 lagi ya kalau gitu. Selalu jatuhnya di 6 nih kayaknya. Gitu. Ini emang kebetulan aja sih. Nggak selalu kayak begini ya. Nah, yang terakhir adalah rotating hash. Nah, rotating hash itu sebenarnya lumayan simple sih. Jadi gini. Kalau misalnya rotating hash adalah sum dari key-nya akan dibalik. Lalu diproses menggunakan metode lainnya. Nah, jadi gini teman-teman. Misal kita pakai tabel ini. Nah, size-nya kan 0 sampai 9. Ya udah, kita pakai nama aku lagi, Ken. Itu kan Kia 286. Nah, kalau misalnya di rotating hash, kita akan putar 286 jadinya 682. Ini kita rotate ya, rotate. Atau enggak Kia deh, Kia. Kia bukan 286 lagi, kita bakal pakai 682. Kita rotate. Nah, habis kita rotate 682, kita apain? Bisa kita gunakan digit extraction, bisa kita gunakan folding, bisa kita gunakan mid square, atau kita bisa gunakan division. Itu tergantung. Karena sebenarnya pada umumnya, pada dasarnya, rotating hash itu cuma muter, tapi dia nggak proses. Dia cuma putar doang biar dapatnya beda dari yang pada umumnya gitu. Nah, jadi abis dari 682 ini, kita bisa lanjut. Misalnya mau pakai division, mau pakai mid square. Nah, itu tergantung user ya, dan tergantung soalnya juga. Yang dimintanya apa gitu. Tapi sebenarnya rotating hash itu cuma begini doang. Begini doang. Dia cuma diputar aja gitu. Nah, begitu ya teman-teman. Sekian sih untuk penjelasan mengenai cara-cara hashing yang ada. Dan ya, kayak sebelum aku akhiri, aku mau ringkas dulu. Ini sebenarnya teori semua. Kalau di bagian ini teori. Jadi dalam coding itu kita pakai division karena itu yang paling gampang diprogram gitu. Nah, sampai sini
Sekian dari saya dan saya katakan terima kasih. Semoga berguna ya dan selamat belajar gitu. Terima kasih semuanya.